Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita dari tulisannya Doni Permana. Sebuah kisah yang berjudul Pendakian Spiritual Gunung Gede. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Dilarang masuk khusus pendakian penduduk yang tahu jalur ini. Itulah tulisan yang terpampang di alun-alun Surya Kencana. Ilegal karena tidak ada pos pendaftaran maupun pos 1, 2, 3 sampai ke puncak. Yang ada bukan pos istirahat, tapi petilasan-petilasan dan sumber mata air sebuah kolam kecil yang dipakai mandi para peziarah. Sebenarnya sebelum puasa kemarin saya dan rekan kerja mau mendaki Gunung Gede via jalur Napak Tilas ini. Namun dilarang sama istri karena sedang mengandung. Ntar aja habis lahiran. Kamu naik bukan karena hobi, tapi karena mistisnya, tegas istriku yang membuat kami gagal mendaki. Karena bukan saya yang mendaki, jadi saya angkat cerita tim saya di tempat kerja yang mendaki Gunung Gede via petilasan Kerajaan Pajajaran ini. Dan yang pasti, ini adalah kisah nyata. Ilegal buat para pendaki yang biasa muncak gunung lewat jalur resmi yang telah disediakan. Namun jalur ini tidak ilegal buat para penduduk yang biasa naik ke puncak lewat jalur ini. Setiap petilasan adalah bekas peninggalan Kerajaan Pajajaran, banyak gundukan batu. Buat yang pernah ke Gunung Padang seperti itu, gundukan batu dan tanjakan setiap ukirannya. Itulah yang dijelaskan Kuncen. Januari 2013 di pagi itu Kuncen dan dua teman datang ke rumah mengajak untuk naik ke puncak. "Mul, hari Rabu kita muncak ya," ucap Kuncen ke Mulyadi yang menjadi narasumber. Karena ada tamu dari Jampang Suradi mendapat petunjuk buat ziarah naik puncak lewat jalur ini. Kenapa Kuncen datang ke rumah Mulyadi ngajak naik gunung? Karena sebelumnya dia berpesan kalau mau muncak minta diajak. Karena mau berdoa di puncak, minta ke Allah supaya lamaran kerjanya diterima di perusahaan sepatu, dan sekarang ia sudah bekerja. Sebelum masuk ke cerita siapa sebenarnya perempuan itu yang hendak ingin naik, nama perempuan itu adalah Asi. Dia sudah 10 hari berangkat dari rumahnya muter-muter kota Sukabumi, Cianjur, Cugenang, Cipanas, Bogor. Katanya dia adalah suruhan Nyai Roro Kidul buat ngambil benda di puncak gede dan mandi kembang di telaga di alun-alun. Tapi naiknya harus sama Kuncen yang namanya Api Eneng. Namun sekarang sudah almarhum Api Enengnya. Itu yang membuat Asi muter-muter sampai satu hari di kota Sukabumi bertemu satu amang ojek. "Ojek, Neng," sapa tukang ojek di bundaran Sukaraja, Sukabumi. "Iya, Mang, saya mau naik ojek tapi ada syaratnya." "Syarat? Syarat apa, Neng? Tenang, helm ada kok." "Mang, tahu alamat Kuncen Gunung Gede nggak?" "Kuncen?" Tukang ojek balik bertanya. "Iya, yang suka nganterin naik gunung." "Oh, kalau tidak salah di daerah Salabintana dan Cimangkok suka ada yang nganterin naik gunung." "Kalau di Salabintana saya sudah ke sana, namun bukan itu Kuncennya." "Jadi Neng mau naik gunung apa bertemu Kuncennya?" "Keduanya, Mang. Kalau Kuncen yang di daerah Cimangkok udah ke sana?" "Belum, Mang. Tolong anterin saya kalau Amang tahu." "Siapa nama Kuncennya?" "Api Eneng." "Ya udah berangkat. Kalau nama Kuncennya saya tidak tahu, tapi kalau ada Kuncen di sana saya pernah dengar. Kita tanya-tanya saja ke warga." Diantarlah Asi ke daerah Cimangkok, nanya ke warga tentang Api Eneng, tapi kebanyakan warga tidak tahu, karena warga taunya Aba Ece, Kuncen di Pasir Muncang rumahnya. Sekarang sudah almarhum. Karena penasaran, Asi dan tukang ojek mengunjungi rumah Aba Ece. Barangkali dia tahu tentang Kuncen yang bernama Api Eneng.
Setelah sampai di rumah Abah Ece, ternyata api eneng itu buyutnya Abah Ece. Terus ditanyakan maksud tujuannya mau ke api eneng. "Mau apa Neng ke api eneng?" tanya Abah Ece. "Saya minta diantar untuk naik ke atas buat ngambil sesuatu di puncak oleh Nyai Ratu," jawab perempuan itu. Kenapa Mul tahu percakapan Kuncen sama perempuan? Karena saat perjalanan muncak, dia banyak bertanya tujuannya apa perempuan itu. Abah Ece tidak langsung percaya. Dia manggil dua saudaranya yang sekarang jadi Kuncen via jalur Cimangkok, Kang Hoer dan Kang Gana, untuk meeting bahasa sekarang. Saat Abah Ece, perempuan, Kang Hoer dan Kang Gana ngumpul di ruang tengah rumah, tiba-tiba terdengar suara sepatu kuda dan suara deman kuda di luar rumahnya. Pintu rumah yang tertutup terbuka sendiri. Harum wangian bunga masuk ke dalam rumah, dan tiba-tiba Abah Ece berucap sendiri, "Benarkah Nyai Ratu, perempuan ini utusan Nyai?" Suasana mendadak hening saat Abah Ece berucap sendiri, "Ya, dia utusan saya, antarkan dia ke atas." Padahal di ruang tamu Abah Ece ada mereka berempat, tapi ada suara perempuan tanpa wujud bilang begitu, ucap Kang Hoer ke Mulyadi di tengah perjalanan. Perempuan dan para Kuncen tidak langsung berangkat hari itu. Nginep dulu 1 malam di rumah Abah Ece dan berziarah dulu ke makam api eneng. Sedangkan Kang Hoer dan Kang Gana menyiapkan persiapan logistik buat persiapan mendaki saat pagi harinya. Saat sore itulah Kang Gana datang ke rumah ngajak muncak saat pagi hari. 2 orang Kuncen, 1 perempuan, dan 4 penumpang tambahan. Mulyadi, Chandra, Asep dan bapaknya Mulyadi untuk berangkat pagi hari sekitar jam 5 pagi. Abah Ece tidak ikut naik untuk mengantarkan karena sudah sepuh dan meminta 2 saudaranya yang mengantarkan. Saat pemberangkatan di rumahnya Kang Gana di kampung Cigadok, kampung Kuncen dan Mulyadi. Pagi hari semua kumpul di rumah Kuncen. Pengecekan logistik dan peralatan dilakukan, namun tidak ada tenda ataupun jas hujan. Hanya bawa terpal dan kresek hitam besar jika hujan, kastrol, termos, air, beras, roti dan indomie, senter, golok dan pisau sebagai pembuka jalan. Rombongan berangkat setelah doa bersama dilakukan. Cigadok bukan kampung terakhir, tapi harus melewati kampung Cikaung dan kampung Lemah Duhur dulu. Kurang lebih 20 menit berjalan kaki, baru bisa melewati kebun teh dan masuk hutan. Awal perjalanan langsung menanjak, harus menaiki bukit dan terkadang harus merayap dan memegang akar pohon untuk naiknya. Di atas bukit ada tanah datar buat istirahat, dan hanya sebentar istirahat di sana, langsung menuruni bukit. Di bawah bukit ada pertemuan jalur, rombongan lewat Lemah Duhur, sedang jalan satunya itu adalah jalan jalur via Salabintana, yang sekarang terkenal dengan jembatan gantungnya. Di persimpangan ini ada tempat istirahat tanah datar. Rombongan istirahat sebentar dan langsung melanjutkan perjalanan. Di jalur ini hutan begitu rimbun, jalan setapak pun hampir tertutup semak belukar dan begitu banyak pacet yang menempel di tubuh. Setelah melewati jalur yang begitu rimbun dan banyak pacetnya, rombongan bertemu dengan 7 orang dan banyak sekali anjing. Mereka bukan pendaki, namun pemburu bagong atau babi hutan. Di sini rombongan beristirahat cukup lama, makan ngopi di jalur sambil ngobrol ngalor ngidul. Sampai para pemburu melanjutkan aksinya dan rombongan melanjutkan perjalanan. Hampir setengah jam perjalanan, trek perjalanan sudah nanjak terus, hingga akhirnya jalurnya menjadi buntu. Jalan setapak yang biasa dilalui menghilang. 2 Kuncen membuka jalan cukup lama, tapi jalannya tidak ketemu. Sampai 2 Kuncen bersedekap buat berdoa. Teriakan sangat keras oleh Mang Gana sampai bergema setelah bersedekap. "Bah, di mana jalurnya?" "Gak dia, di dia jalan ma." Suara kakek tua tanpa wujud terdengar keras. Kebanyakan orang pasti tidak asing dengan sebutan nama Raden Surya Kencana di Gunung Gede. Namun perlu diketahui, sekarang namanya telah berganti atau memang banyak panggilan namanya beliau. Berganti nama setelah menunaikan ibadah haji menjadi Raden Haji Numangkunagara. Ini tutur Kuncen ya, bukan ucapan saya ataupun dari narasumber.
Menurut sejarah dan cerita masyarakat Cianjur, Raden Surya Kencana adalah putra dari Adipati Cianjur, Raden Arya Wiratanu. Sering juga menyebutnya Jayalana, salah satu pendiri berdirinya kota Cianjur yang menikah dengan putri kerajaan Jin Dewi Arumsari. Makam Adipati Jayalana ada di Cikundul, Cikalong, Cianjur, yang mempunyai putra bernama Raden Surya Kencana dan putri Sukaisi. Raden Surya Kencana berada di kerajaan Gunung Gede, sedangkan adiknya Sukaisi di Gunung Ciremai. Bahkan Raden Haji Surya Kencana selalu datang menunggangi kuda kosong setiap acara pawai di kota Cianjur. Kuda kosong adalah ikon kota Cianjur, hal yang paling ditunggu masyarakat saat ada acara di kota Cianjur. Sejarah kuda kosong adalah pemberian dari upeti kepada kerajaan Mataram dari pihak Cianjur oleh Raden Arya Wiratanu, memberi 3 biji beras, 3 biji pedas atau lada, dan 3 biji cabai. Sedangkan dari Mataram memberi keris dan kuda itu diberikan kepada adiknya Raden Arya Wiratanu. Tapi kuda tersebut tidak pernah ditunggangi, lebih menghargai simbol pemberian. Dan di alun-alun Surya Kencana, buat yang memiliki kelebihan melihat hal gaib, di sana itu ada 24 lewit padi atau gudang padi, pohon kelapa selawe jajar atau 25 pohon kelapa berbaris yang tidak kasat mata. Sedikit sejarah ataupun cerita masyarakat Cianjur tentang kerajaan gaib Gunung Gede. Lanjut ke cerita. Setelah mendengar suara kakek tua, rombongan mengikuti suara tersebut hingga sampai di depan sebuah pohon yang sangat besar yang tumbang. Ternyata jalurnya tertutup pohon yang tumbang dan rombongan pun melanjutkan perjalanan. Tidak ada kejadian aneh lagi sampai rombongan memasuki area Puncak Gede. Selain perempuan itu seringkali digendong oleh Kuncen karena seringkali kram. Mungkin karena fisiknya lemah dan dia bukan seorang pendaki. Dengan perjuangan yang sangat besar karena jalur ini begitu panjang dan ekstrim dengan tanjakannya yang bisa membuat menyerah. Akhirnya rombongan sampai di Pancer kurang lebih jam 2 siang, berangkat jam 5 pagi. Sebelum ke Puncak Gede, rombongan berhenti dulu untuk bertawasul di Batu Kunci. Di sini, rombongan memasukkan tangan ke setiap lubang yang ada di batu kunci. Apapun benda yang didapat di dalam lubang harus dimasukkan dulu ke dalam kain atau plastik berwarna hitam yang dibukanya nanti pas sudah turun. Dilanjutkan perjalanan ke Batu Sinden dan Batu Munding. Tempatnya masih di area puncak dan langsung bertawasul juga di sana. Sesampainya di puncak, rombongan turun ke alun-alun, entah sebelah kiri atau kanan posisi jalur masuknya, dia lupa. Yang jelas ada tulisan dilarang masuk, khusus pendakian penduduk yang tahu jalur ini. Kurang lebih seperti itu tulisannya. Rombongan membuka terpal buat jadikan tenda di dekat dengan telaga. Kuncen sudah biasa kalau bawa rombongan naik suka buka tenda di area itu. Jika kemarin ada yang bilang di area telaga sekarang kotor, berarti para pendakian setelah tahun 2013 pada jorok, tidak menjaga lingkungan. Di samping telaga ada air yang keluar dari tebing sebesar jari kelingking. Air yang begitu jernih, rombongan mengambil airnya buat minum. Begitu indah pemandangan sore itu, perjuangan yang begitu hebat terbayarkan sudah, apalagi saat memasuki malam. Penuhnya bintang yang sangat besar-besar memenuhi langit dan bulan sabit, menambah kesempurnaan malam itu di alun-alun Surya Kencana. Setelah sholat maghrib dan terus sholat isya, Mul tertidur di tenda dan dibangunkan tepat jam 12 malam oleh Kuncen. "Bangun," ucap Kuncen. "Waktunya mandi kembang, sholat tahajud dan sholat hajat untuk meminta semua keinginan kepada Allah. Insya Allah akan dikabulkan," ucap Kuncen lagi. "Dingin bah," jawab Mul sambil menggigil. "Bangun Jang, jika di bawah semua orang bersaing dengan doa semua orang agar dikabulkan Tuhan, maka jika di atas ketinggian, kemungkinan besar doamu akan segera sampai kepada Allah dan mudah-mudahan semua keinginanmu dikabulkan Tuhan," jelas ayah Mul memberi motivasi kepada anaknya. "Iya Pak, Mul paham, terima kasih penjelasannya." Dan Mulyadi pun bangun dari tidurnya, keluar tenda, mandi tengah malam, terus mengambil air wudhu kemudian sholat hajat. "Ya Allah, semoga lamaran pekerjaan yang saya masukkan ke pabrik sepatu secepatnya dapat panggilan. Amin."
Itulah doa yang mulia dipanjatkan di atas ketinggian. Setelah berdoa, dia hening sejenak karena di luar tenda seperti ada yang mengobrol. Sampurasun, ucap Salam dalam bahasa Sunda, suara laki-laki penuh wibawa. Rampes, jawaban Salam dari seorang perempuan, mungkin suaranya Asi. Ada apa? Ngundang saya datang. Saya disuruh Nyai Ratu untuk bertemu Eyang Prabu. Jadi kamu orangnya? Iya, saya orang yang disuruhnya. Ini pusakanya, bawa pulang. Mulyadi penasaran siapa orang di luar yang mengobrol dengan Asi. Dia memberanikan diri untuk mengintipnya di dalam tenda, yang ternyata beliau sedang mengobrol dengan seorang pria penuh wibawa dan memakai mahkota di atas kepalanya. Sosok pria tersebut menatap ke arah Mul sambil berkata, saya doakan, semoga semua doamu dikabulkan Tuhan. Mulyadi hanya menganggukkan kepala. Pamit. Sosok pria tersebut pergi meninggalkan Asi dan didampingi dua macan kumbang berwarna hitam pekat dan menghilang di kejauhan. Meskipun malam hari, namun karena terangnya bulan menjadi kelihatan. Saya pun memutuskan untuk istirahat di dalam tenda yang terbuat dari terpal. Saat itu hanya saya yang melihat kejadiannya, karena ketiga sahabatku termasuk bapak telah tidur duluan. Kuncen tidak tahu kemana, mungkin sedang bertawasul di luar tenda. Dan selang beberapa saat setelah saya baringkan badan di dalam tenda, Asi masuk ke dalam. Ikutan tidur ya? Iya silakan. Asi tidur di sampingku. Tadi kamu melihatnya? Tanya Asi setelah membaringkan badan. Iya, jawab Mul pelan. Beliau adalah Eyang Haji Surya Kencana. Serius? Kamu salah seorang yang beruntung bisa melihatnya dan didoakan juga. Kalau boleh tahu, sebenarnya tujuan kamu apa? Tanya Mul. Kalau kamu percaya, tujuanku adalah membawa kunci salah satu gudang punyanya Bunda Ratu. Gudang apa? Saya tidak mengerti. Saya pun tidak tahu isi gudangnya apa. Cuman hasil semediku di petilasan pantai Karanghau Pelabuhan Ratu, saya disuruh membawa kuncinya dulu yang dipegang oleh Eyang Surya Kencana, dan orang yang mengantarkan saya harus Api Eneng. Berarti kamu... Saya tidak menduakan Tuhan, hanya saja diberi sedikit kelebihan bisa melihat bangsa gaib oleh Tuhan dan bisa berinteraksi dengannya. Saya tidak paham. Tanya Mul. Sudah, gak usah dibahas lagi, lebih baik istirahat saja. Dan obrolan pun selesai. Tidak ada hal ganjil lagi setelah itu. Mereka tidur di dalam tenda sampai subuh. Setelah sholat subuh, mereka semua menyaksikan keindahan lautan awan yang hanya bisa didapat di ketinggian. Kegiatan muncak yang tadinya mau berhari-hari, rencananya berubah schedule jadi satu malam, karena tujuan AC telah tercapai untuk bisa bertemu Eyang Prabu Surya Kencana. Dan saat siang setelah sarapan, semua peralatan dipacking kembali. Rombongan memutuskan untuk pulang karena tujuannya AC telah terlaksana. Kurang lebih jam 10 siang, rombongan memutuskan untuk turun kembali dan masih menggunakan jalur yang sama, yaitu jalur pendaki khusus penduduk. Cuaca gunung tidak dapat diprediksi. Langit siang yang cerah tiba-tiba berubah drastis jadi mendung dan gelap gulita. Padahal turun masih sangat jauh, baru sepertiga perjalanan turunnya. Pakai jas hujannya, pinta Kuncen. Padahal hujan belum turun, tapi semua rombongan menurutinya, memakai jas hujan dadakan dari kantong plastik hitam. Dan benar saja, setelah jas hujan dipakai, hujan turun sangat deras sekali, dan rombongan tidak berani melanjutkan perjalanan saat hujan turun. Resikonya sangat besar jika terpeleset. Itu yang diucapkan Kuncen. Terpal pun kembali dibuka. Rombongan istirahat sambil menunggu hujan reda. Tapi sampai senja tiba, hujan tidak kunjung reda. Dan atas kesepakatan bersama, mereka menginap lagi. Berhubung stok makanan juga masih banyak, jadi tidak risau walaupun harus ngecamp lagi. Namun suasananya begitu mencekam, tidak seperti saat ngecamp di alun-alun. Berbanyak berdoa sama Tuhan, ucap Kuncen menambah keangkeran malam ini. Karena begitu banyak pasang mata di kejauhan yang terlihat oleh cahaya api unggun. Sesekali terdengar auman hewan buas di kejauhan yang menambah ketakutan para rombongan. Jangan ganggu, pergi, teriak Kuncen saat mendengar suara hewan buas. Pak, antar pipis, ajak Mul ke bapaknya.
Udah gede, pipis sendiri. Takut pak. Nih bawa senter. Bukannya mengantar, bapaknya Mul malah ngasih senter. Mul, nanti jangan arahin senter ke atas, ucap Asi di dalam tenda. Kenapa? Jangan aja, nanti kamu pipis di celana. Malah nakut-nakutin lagi. Hatinya ragu dan takut, namun rasa ingin buang air kecil sudah tidak bisa ditahan. Mul keluar tenda dan pergi beberapa meter untuk pipis. Lega, ucap Mul setelah pipis. Ucapan Asi terngiang-ngiang di telinga. Rasa takut dan penasaran pun menyelimuti hatinya, dan senter yang dibawanya diarahkan ke atas pohon sangat besar, tepat di mana ia berdiri untuk pipis. Mul mematung saat melihat sosok perempuan berjubah merah sedang duduk di cabang pohon. Sialnya, arah senter tepat ke wajahnya. Wajah perempuan itu sangat hancur dan buruk rupa, lidahnya menjulur panjang keluar. Pluk, beberapa belatung jatuh tepat ke wajahnya. Tolong, tolong, tolong! Teriakan Mul terasa sangat kencang, namun nyatanya tidak mengeluarkan suara. Mulyadi hanya bisa diam mematung, mau lari pun tidak bisa. Pipis di celana enggak? Ucap Asi ditemani Kuncen. Jangan mengganggu, ucap Kuncen ke sosok makhluk tersebut. Perempuan berdaster merah hanya tertawa. Asi membaca doa-doa dan setelah selesai mengusapkan tangannya ke wajah Mulyadi. Tolong, hantu! Akhirnya Mulyadi bisa bersuara lagi dan tubuhnya bisa digerakkan kembali. Iya hantu, itu hantunya, ucap Kuncen dan Asi hampir berbarengan. Ayo masuk tenda, biarin saja, ajak Kuncen. Dan mereka bertiga pun masuk kembali ke dalam tenda. Di sana ada hantu, jelas Mul ke rombongan lain yang di dalam tenda. Mereka semua saling tatap setelah mendengar ucapan Mul. Dengerin Mul, pinta bapak Mul. Dan suasana kembali hening. Karena semua rombongan ikut mendengarkan suara di luar tenda. Suara tangisan dan tertawaan perempuan seakan mau menakuti para rombongan. Mul dan kawannya ketakutan, tapi buat Kuncen, Asi dan bapaknya Mul biasa saja. Tidak perlu takut, ini tempatnya mereka. Kita ganggu, bukan mereka yang mengganggu. Anggap kejadian seperti ini untuk memperkuat keimanan kita kepada Tuhan. Karena bukan hanya manusia yang Allah ciptakan, toh mereka juga sama diciptakan Tuhan, jelas Kuncen. Dan malam pun semakin larut. Hujan juga dari maghrib sebenarnya sudah reda. Namun untuk keselamatan, Kuncen memutuskan untuk melanjutkan perjalanan turunnya pagi hari. Tidak ada kejadian aneh sampai pagi hari. Hanya saja mereka ditemani alunan musik, tangisan, tertawaan seorang perempuan di luar tenda yang tidak ada capeknya. Dan bahkan sesekali ada suara orang yang mengobrol dan begitu banyak langkah kaki yang mengelilingi tenda. Namun semua rombongan mengabaikannya. Dan pagi pun datang. Pagi sekali rombongan langsung bongkar tenda yang terbuat dari terpal. Setelah makan makanan ringan, rombongan langsung turun. Tidak ada kejadian aneh lagi saat turun. Hanya saja jalan yang licin dan Asi sesekali digendong bergantian karena kakinya sering kram. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.